Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kontrol Oh, ya. kandungan itu ke bagian mana dulu? Sebelah sini ya. Ya, terkait benefitnya ini ya Bu ya. Kemudian untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang ini. Oh iya, bagus ya dok. Ya. Iya. Kita memiliki layanan persalinan syariah, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasien-pasien yang ingin mengalami salinan yang tertutup dan tenang. Berarti insya Allah sesuai Semoga, dengan iya. kondisi kita di sini ya. Iya, insya Allah. Semoga dilancarkan ya Amin. dok. Kekhawatiran seorang ibu hamil tidak hanya sampai di tahap mengandung saja. Akan tetapi, pemeriksaan rutin yang seharusnya bisa menjadi momen yang ditunggu-tunggu seorang ibu justru malah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah direncanakan. Maraknya kasus pelecehan dokter terhadap pasien telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Garut. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kontrol kandungan itu ke bagian mana dulu? Sebelah sini ya. Oh iya. Nomor antriannya? Oh, iya. Nanti dipanggil sebelah sana ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk, Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Laras Sati Novendra yang sedang berdinas pagi ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Kak, aku mau kontrol, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu, kan di sini tuh aku direkomendasikan di sini ada layanan persalinan syariah, ya Kak. Jadi aku mau tahu dulu sih sebenarnya fasilitasnya itu ada apa saja sih? Untuk saat ini ada paket persalinan Salsa Syariah. Sebentar. Berikut untuk benefit yang bisa Ibu lihat terkait benefitnya ini ya Bu ya. Kemudian untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang ini. Oh gitu. Ini tuh berarti untuk semua petugasnya itu perempuan atau gimana Kak kalau misalnya pelayanan syariah itu? Betul, untuk persalinan syariah itu menyesuaikan gender. Gitu. Oke, baik. Oh ini metodenya udah eras ya Kak? Iya betul. Oke. Nah, kalau gitu aku mau coba kontrol dulu Kak. Kira-kira hari ini dokternya dengan dokter siapa Kak? Untuk hari ini ada dengan Dokter Dharma Shanti. Untuk jam prakteknya sedang berlangsung. Apakah ibunya berkenan? Boleh. Untuk sebelumnya, apakah sudah pernah berobat di rumah sakit Yarsi? Belum pernah. Baik, untuk pasien baru kita membutuhkan untuk kartu identitas Oh pasien. gitu. Oke. Sebentar ya. Ya. Baik, saya terima. Saya kembalikan untuk KTP-nya. Iya. Ini bisa ibu bawa saja Oh, iya. untuk nanti. Ini sudah kami bantu daftarkan. Oh, iya. Berikut untuk bukti registrasi yang akan diberikan perawatnya. Oke, baik. Untuk dokternya ada di lantai 3. Oke. Nanti hanya menyerahkan ke bagian perawatnya ini saja. Oke, baik. Silakan. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Ibu Fidela. Iya, Sus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu sebelumnya kita timbang dulu berat badannya. Oke, boleh. Berat badannya 76 ya. Iya. Kita lanjut ke tensi dulu ya Bu ya. Iya. Ke dalam ya? Ya, silakan masuk. Ibu izin ditensi dulu ya. Iya. Gini. Ada keluhan apa? Sejauh ini sih masih yang kayak perut ketarik gitu sih, perut atas gitu.
Ada lagi nggak? Itu aja. Ada mulus gitu nggak? Buat mulus nggak ada. Nggak ada. Berarti cuman untuk saat ini perutnya ketarik aja. Iya betul. Tensinya 122/59, normal ya? Iya. Oke. Sekarang tinggal tunggu di depan polinya. Oke, berarti nanti tunggu dipanggil ya, Kak? Iya, nanti tinggal nunggu dokternya ya. Oke, terima kasih. Iya. Atas nama Ibu Fidela Fairuz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ibu Fidela ya. Iya, betul dok. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Ibu baru pertama kali ke sini? Iya betul. Aku direkomendasiin Ti. Katanya di sini tuh ada pelayanan syariah gitu. Jadi aku mau coba karena kan layanannya kebetulan petugasnya perempuan ya kalau yang syariah gitu. Iya, betul Bu. Jadi memang di Rumah Sakit Yarsi itu kita memiliki layanan persalinan syariah. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasien-pasien yang ingin mengalami salinan yang tertutup dan tenang. Seperti yang sekarang ini, gitu ya. Misalnya Ibu dilayani dengan privasi, dengan nyaman, gitu contohnya. Petugasnya nanti pun kalau misalnya di layanan syariah itu dari dokter, bidan, perawat, bahkan sampai petugas kebersihannya juga perempuan, Bu. Oh iya bagus ya dok. Ya. Iya soalnya kan aku belum terbiasa aja dok kalau misal sama dokter laki-laki. Jadinya aku karena rekomendasi di sini jadinya aku mau coba untuk persalinan syariah. Ya, gitu. benar. Jadi sebenarnya sih ya tidak masalah juga dengan dokter laki-laki ya. Iya. Tapi itu kan preferensi pasien. Betul. Dokter laki-laki maupun perempuan tuh sudah sebelum menjalankan profesi dokter kan sudah menjalani sumpah untuk melakukan profesi kedokteran ini berdasarkan etik dan moralitas yang tinggi. Jadi tidak ada masalah ya. Iya betul dok, harusnya saya nggak boleh ya mengeneralisasikan kayak gitu. Tapi biasanya kan kalau untuk ibu hamil tuh berhak ya untuk Iya, benar. mendapatkan yang kenyamanan dan keamanan dari kita sendiri gitu sih. Betul. Memang tujuan kita di sini itu mengedepankan kenyamanan pasien, Iya, Bu. betul. Insya Allah kita akan memberikan itu untuk Ibu. Alhamdulillah dok kalau seperti Oke. itu. Baik, mungkin kita bisa Ini kita langsung ke periksa aja ya. Oke, baik, Dok. Silakan berbaring, Bu. Baik, kita mulai ya, Bu ya. Periksanya. Bismillah. Oke. Posisi janin saat ini kepala di bawah ya. Di sebelah bawah sini. Terus ari-arinya ini ari-arinya di dinding anterior ya. Jadi dia tidak menutupi jalan lahir, berarti bukan plasenta previa. Alhamdulillah. Terus yang hitam ini Ibu lihat, yang hitam ini adalah ketuban. Ya. Dari Ibu bisa melihat dengan jelas, yang hitam ini kan jelas sekali, berarti ketubannya cukup. Pada umumnya tidak perlu dihitung, tidak perlu diukur jika kondisinya seperti ini. Jenis kelamin sudah tahu kan? Sudah. Sudah ya, ini jenis kelamin laki-laki. Oke, saya ukur dulu. Ini kepala ya. Kemudian yang sekarang ini adalah panjang pahanya. Kalau dari usia kehamilan saat ini kurang lebih 35 minggu. Kalau dari haid Ibu ya. Iya. Ya ampun yang ngumpet ya. Ini hidungnya ya. Iya. Ini hidung, ini bibir atas ya. Iya. Jadi itu terlihat jelas batasnya. Tidak ada klep ya. Jadi Iya, insya Allah tidak. alhamdulillah. Ya insya Allah tidak sumbing. Ini mata ini. Jadi insya Allah untuk sejauh ini gambarannya normal. Alhamdulillah. Udah fix berarti itu laki-laki ya dok? Insya Allah laki-laki. Ya. Kalau dari ukuran ini di ukuran perutnya di 27 minggu 5 hari, perkiraannya di 8 Agustus. Itu bibirnya terbuka tuh, ya kan? Iya betul. Nah, ini bibirnya nih, ya kan? Tuh. Lihat ya, tuh. Saya udah ini Cok. Ini kalau kita lihat grafiknya di sini ya, saya perlihatkan dulu reportnya karena ini munculnya berdasarkan tadi haid ya.
Iya. Jadi kalau berdasarkan haid tidak sesuai. Jadi ini pentingnya kita melakukan USG di awal kehamilan untuk mengetahui perkiraan persalinan itu sebenarnya kapan nih. Seandainya ibu punya USG yang 8 minggu itu lebih bagus jadi patokan. Ya, tetapi karena misalnya yang ada itu yang berapa 2 bulan, kurang lebih 8 minggu juga ya. Iya, 8 minggu ada sih yang ini 8 minggu. 8 minggu ya, nah, itu bagus untuk dijadikan patokan. Jadi bisa kita jadikan sebagai dasar untuk memperkirakan waktu persalinannya nanti. Dan anak saat ini atau pertumbuhannya saat ini kurang lebih sesuai. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah saat ini semua baik-baik saja ya, janinnya sehat, alhamdulillah. Di usia sebegini sebenarnya sudah bisa itu ibu melakukan senam hamil. Oh begitu dok? Iya, jadi biar nanti kepala janin itu bisa turun dengan baik secara alami gitu, tidak perlu pakai diurut-urut ya, karena sekarang kan tidak direkomendasikan untuk melakukan tindakan seperti itu, bisa berbahaya. Iya betul. Di 28 minggu sudah bisa. Oke baik dok, nanti aku coba. Di sini kita ada layanan Senam hamil juga ya. Setiap hari Sabtu. Ya, kebetulan juga instrukturnya juga perempuan. Wah. Oke. Wah, sesuai banget ya dok. Jadi aku nggak perlu khawatir lagi karena sampai senam hamil pun tetap perempuan ya dok. Jadi bidannya juga perempuan, lebih nyaman akunya. Lebih privacy ya. Lebih privacy betul. Ibu nanti rencana melahirkan di mana? Rencananya aku yang tadi aku bilang aku mau di sini dok, karena kan yaitu di sini tuh ada layanan persalinan syariah. Jadinya untuk kenyamanan aku sendiri, aku tuh lebih prefer yang untuk dokternya, bidannya, petugasnya juga semuanya perempuan. Alhamdulillah, gitu berarti insya Allah sesuai semoga, dengan kondisi kita di sini ya. Iya, insya Allah. Semoga dilancarkan ya dok. Amin. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin, amin. Terima kasih dok. Saya ulang ya, tadi hasil USG-nya kita, janinnya tunggal ya Bu ya, 1, bukan 2 ya. Sesuai dengan usia kehamilan 28 minggu 2 hari. Beratnya sekarang 1185 gram ya. Jadi untuk usia kehamilannya dengan ukuran janin saat ini sesuai, alhamdulillah bagus ya. Ya, plasenta di anterior ketubannya cukup. Ada pertanyaan lagi mungkin yang ingin Ibu sampaikan? Pas kita persalinan syariah itu boleh nggak sih aku didampingin suamiku gitu dok? Karena kan itu perempuan semua ya. Tentu Bu, boleh sekali malah ya. Alhamdulillah. Kita memang menganjurkan suami untuk mendampingi karena secara psikis itu juga akan sangat membantu ibu dalam proses persalinan. Iya alhamdulillah dok kalau misalnya emang bisa didampingin suami aku, karena kebetulan kalau hari ini aku nggak bisa didampingin suamiku karena ada tugas kerja, jadi aku sekarang didampingin adik aku. Iya, alhamdulillah ada yang mendampingi ya. Iya. Memang bagusnya selalu ada yang mendampingi karena kita jangan sampai juga misalnya selama pemeriksaan atau selama menunggu ibu merasa tidak nyaman atau merasa pusing, ya kita perlu berjaga-jaga ya. Iya dok, betul. Tapi lebih baik lagi kalau suami lain kali kalau misalnya itu dicari jadwal yang bersamaan dengan kesempatan suami. Di akhir kehamilan itu kan biasanya banyak perubahan yang bisa tiba-tiba terjadi. Dan justru perubahan yang di akhir itu bisa berbahaya. Misalnya tiba-tiba gerakan janin berkurang, tiba-tiba ketubannya pecah, atau misalnya ada yang mengalami peningkatan tekanan darah sampai ibu hamilnya kejang. Iya, jadi memang pemeriksaan pada akhir kehamilan itu harus lebih sering. Ya. Dari penjelasan saya tadi, masih ada yang ibu yang tanyakan? Sudah dok, sudah jelas semua, alhamdulillah. Oke baik, kalau begitu pemeriksaan kita selesai hari ini ya. Jangan lupa ibu kontrol bulan depan ya. Iya. Terima kasih dok. Terima kasih, sehat selalu. Amin. Oke.